Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abda'al aflak bibada'ihi masnu'atihi wa hakmihi wa tabahal amlaka bi ayatihi al-bahirati ala 'azimil mulkihi. Nahmaduhu subhanahu an ja'ala asy-syamsa wal qamara ayataini min ayatihi nashkuruhu an ja'aluhuma gibratan lizawil uquli wal absari liyarji'u min iktirafi dhunubi ila ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-'alama khaifin lillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah henti-hentinya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, meminjamkan nikmatnya kepada kita secara cuma-cuma. Oleh karena itu, sewajarnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat itu dengan senantiasa membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita wujud nyatakan dalam bentuk perbuatan dengan selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa membuat manfaat. Begitupun juga sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka marilah kita mewujudkan wujud nyata kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak bibir ini selalu membicarakan atau mengucapkan, membaca, mengeringkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita harapkan, insyaallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi syafaat dan menjadi cahaya dalam kehidupan kita ini, sehingga insyaallah keadaan kita bisa terkendali dan insyaallah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah judul yang akan saya sampaikan atau menjadi pokok pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah ada 6 yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, keajaiban atau keanehan, karena 6 itu berada di tempat yang tidak sebenarnya, akhirnya menjadikan aneh karena berada di tempat yang harusnya tidak ada di situ. Nah, ketika berada di tempat yang 6 ini berada ke tempat yang 6, maka itulah terjadi keanehan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sittatu asya'ah hunna gharibun fi sittati mawadi'ah." Ada 6 macam keajaiban disebabkan ia bertempat di 6 tempat. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita, memberikan pendidikan kepada kita, maka ada yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat dan ternyata aneh alias ajaib, karena dia sebenarnya tidak berada di tempatnya, tidak seharusnya berada di situ, bertempat di situ. Contoh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita makan, maka harusnya makanan itu dikasih masuk di mulut, ini toh dikasih masuk di kepala dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi kelihatan aneh. Nah, begitupun yang hal-hal yang lain jemaah yang berbahagia seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ini, yaitu terjadi keanehan karena al-masjidu gharibun fi baina qaumin la yusalluna fihi. Rasulullah SAW bersabda,
terjadi keajaiban karena masjid berdiri di tengah-tengah orang yang tidak menunaikan sholat. Kenapa aneh? Ada pemandangan yang berbeda jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masjid itu dibangun dengan indahnya? Kenapa masjid itu dibangun dengan bagusnya? Dengan kokohnya? Tuh masjid tersebut di sekelilingnya tidak menjalankan perintah sholat, tidak menunaikan salat. Akhirnya apa yang terjadi? Masjid itu penghuninya megah bagus, tapi tidak ada penghuninya untuk salat berjamaah. Ini akan kelihatan aneh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW menggambarkan, maka itu bisa saja akan ada terjadi. Kita lihat di sekeliling kita jamaah yang berbahagia. Ada masjid yang di sekelilingnya dibangun bagus. Ini terbangun bagus. Namun ketika sampai waktu salat, sampai tiba waktu menunaikan salat berjamaah, apa yang terjadi jamaah yang berbahagia? Mereka tidak menjalankan perintah Allah untuk meninggalkan pekerjaannya dan menunaikan salat berjamaah di masjid. Kalau ditanya Islam gak itu? Islam 100% Islam. Kalau seandainya dia didebaki atau dia dibilang Kristen, dia marah. Dia bilang kamu non muslim, dia marah. Akan tetapi apa yang terjadi jamaah yang berbahagia? Masjid yang dia bangun dengan susah payah, masjid yang berdiri kokoh di tengah-tengah masyarakat itu, tapi masyarakat di sekelilingnya beragama Islam, akan tetapi masjid dibiarkan kosong pada waktu salat berjamaah. Dia berdalih sibuk bekerja di kebunnya, berusaha di sawahnya, melakukan perdagangan di tokonya, pekerjaan di kantornya, aktivitas di kegiatannya masing-masing, sibuk berdalih, beralasan seperti itu. Makanya dikatakan Rasulullah aneh. Membuat aneh kenapa ya? Begitu kokohnya masjid, dia keluarkan dana, dia keluarkan fasilitas, berkorban untuk mendirikan masjid itu. Setelah berdiri, sepi peminat, sepi orang yang salat berjamaah, jamaah yang berbahagia. Maka itu bisa terjadi. Kalau ini terjadi jamaah yang berbahagia, maka tanda-tanda agama di kampung tersebut itu mengalami penurunan yang sangat besar. Makanya jemaah yang berbahagia, dari logika kita anehnya, kenapa toh mereka membangun masjid? Untuk apa masjid itu? Kalau bukan untuk ditempati salat atau kegiatan-kegiatan agama, supaya kehidupan bermasyarakat kita makmur, juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terwujud. Maka terjadilah keserasian dan keseimbangan. Ini tidak jamaah yang berbahagia. Dia memperbagus masjidnya, memperindah masjidnya, tetapi isinya kosong. Tidak dia tempati untuk salat berjamaah. Tidak dia tempati untuk melakukan zikir kepada Allah. Dia tidak tempati untuk melakukan kegiatan rutinitas keagamaan. Sehingga apa yang terjadi, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, terjadi keanehan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-mushabu gharibun fi manzili qaumi la yaqra'una fihi. Terjadi keanehan kedua dan keajaiban kedua dari Rasulullah SAW, bahwa mushaf itu berada di tengah-tengah orang yang tidak membacanya. Dalam artian jemaah yang berbahagia, terjadi keajaiban dan keanehan. Kenapa toh mushaf berada di orang, di rumah, hanya sebagai pajangan saja, hanya sebagai hiasan saja, hanya sebagai menampilkan identitasnya bahwa dia adalah Islam.
Akhirnya ada mushaf di rumahnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Mushaf tersebut hanya dijadikan sebagai tontonan semata. Hanya sebagai ciri khas semata. Tetapi isinya mushaf Al-Quran itu dia tidak baca, jamaah yang berbahagia. Dia Al-Quran tidak jadikan sebagai pedoman, bahwa hanya sebagai bertumpukan di lemarinya. Anehnya kenapa? Dia rela beli itu Al-Quran, dia rela untuk simpan di rumahnya, tetapi hanya sebatas pajangan saja. Aneh dan ajaib, bukan? Kenapa seperti itu? Itu akan terjadi, dan mungkin sudah terjadi di sekeliling kita. Kalau kita mengunjungi rumah-rumah orang, kita tanya ada Al-Quran? Ada. Coba jemaah yang berbahagia, di sekeliling kita, di kampung-kampung kita, mungkin jarang yang tidak memiliki Al-Quran. Namun kita buktikan selanjutnya, apakah mereka dari Al-Quran yang dimilikinya itu dia baca? Dia jadikan dalam kehidupannya adalah petunjuk dalam menentukan atau melakukan suatu aktivitas, ataukah sekedar pajangan atau identitas, atau dilihat saja, atau disusun rapi sebagai hiasan. Tidak diberikan waktu luang untuk membacanya, menelaah, menghafal, memaknai, mengartikan, sampai mengaktualisasikan isinya, mengamalkan isinya. Ini boro-boro mengamalkan isinya, membaca saja tidak. Kan terjadi keanehan dan keajaiban yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu mungkin sudah terjadi di sekeliling kita. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, nah, kalau kondisi ini terjadi, maka itu tandanya bahwa ada pergeseran-pergeseran akidah, ada pergeseran-pergeseran norma-norma atau kesadaran-kesadaran dalam beragama. Mungkin karena dipengaruhi oleh teknologi seperti HP, dia merasa bahwa Al-Quran juga ada di HP. Akhirnya Al-Quran yang sudah tersusun dan terbukukan itu tidak dibaca lagi. Masih mending kalau masih membaca Al-Quran lewat digital atau HP. Namun ini tidak jamaah yang berbahagia yang digambarkan Rasulullah. Al-Quran, mushaf Al-Quran itu aneh karena berada kepada tengah-tengah orang yang tidak membacanya. Dia hanya jadikan sebagai wallahu a'lam, maksudnya apa? Apakah hanya hiasan? Ataukah hanya sebagai identitas bahwa Al-Quran itu sebagai identitas muslim, sehingga ketika ada Al-Quran di rumahnya bahwa dia adalah muslim, ataukah hal-hal lain? Tapi yang paling penting adalah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi pedoman hidup kita, untuk menjadi tempat kita bercurhat, menyelesaikan masalah-masalah kita, menjadi jalan keluar dari persoalan kita, menjadi jawaban dari pertanyaan kita, menjadi solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ada dalam Al-Quran semua, sehingga ketika kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, maka keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan keinginan apapun yang kita inginkan, bahagia di dunia, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, mulai yang kecil sampai yang terbesar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusinya, memberikan pengetahuannya dalam Al-Quran. Maka jangan berhenti, jangan merasa puas dengan hanya membaca Al-Quran, tapi tidak mengetahui, memaknai Al-Quran itu, dan sampai bisa menghafal dan mewujudkan, mengamalkan
arti dan makna serta anjuran yang ada dalam Al-Quran dalam keseharian kita. Itu adalah garis besarnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita sadar, jangan sampai mushaf itu hanya ada di rumah-rumah kita, atau tetapi hanya sebagai pajangan tidak kita baca. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW, aneh alias ajaib. Aneh alias ajaib. Karena Al-Quran itu tujuannya untuk dibaca, tujuannya untuk dimaknai, tujuannya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup di dunia, insyaallah untuk keselamatan akhirat. Akan tetapi hanya ada di tengah-tengah orang yang tidak membacanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wal Qur'anu qaribun fi jawfil fasik. Al-Quran itu aneh karena berada di hati orang-orang yang fasik. Nah, fasik, tahu fasik? Fasik itu adalah tahu itu adalah bagus, tahu itu adalah benar, akan tetapi dia tidak mau mengerjakannya. Ini aneh jemaah yang berbahagia. Al-Quran tiap hari dia baca, Al-Quran bahkan sudah dia hafal, tapi aneh dan ajaib, dia tahu apa yang dibawa oleh Al-Quran, kebaikan yang ingin dilakukan atau ingin ketika dilakukan kebaikan, kebahagiaan, apapun kesuksesan yang kita ingin capai, kita akan peroleh. Akan tetapi apa yang terjadi? Al-Quran itu hanya sebatas dibaca saja. Kenapa? Karena mereka yang membacanya, mereka yang menghafalkannya adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu berarti dia percaya ada Allah, tapi tidak mau mengerjakan perintahnya. Dia percaya bahwa ini baik, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia hanya mengikuti kemauannya sendiri. Dia hanya mengikuti emosinya sendiri. Dia merasa hebat. Dia tidak mau melakukan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneh, Al-Quran kok dihafal, tetapi maksiat juga jalan. Al-Quran, anjuran Al-Quran dia tahu, isi Al-Quran dia baca, namun dia tidak mengamalkan isinya. Dia hanya sebagai seni-seni. Kalau dia bisa membaca dengan indah, dia baca dengan indah. Namun apa yang terjadi hanya sebatas itu. Dia tidak mengamalkan isinya. Apa yang diperintahkan Al-Quran, dia tidak kerjakan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, dia tidak tinggalkan. Tidak ada nilainya Al-Quran baginya. Tapi dia bisa membacanya. Dia bisa menghafalkannya. Dia bisa mengartikannya. Namun ketaatannya dalam apa yang dikandung Al-Quran dia tidak lakukan. Aneh kan? Aneh bukan? Ajaib kan? Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang digambarkan Rasulullah SAW. Suatu saat itu akan terjadi. Apakah di sekeliling kita sudah ada? Sudahkah ada orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, membaca, mengartikan dengan jelas, dan mengetahui makna-makna Al-Quran, akan tetapi hanya sebatas itu. Dia tidak bisa mewujud nyatakan, mengamalkan. Bahkan jemaah yang berbahagia menganggap itu hanya sebagai bacaan biasa. Ini yang digambarkan Auzubillahi min dzalik. Ketika ini ada di sekeliling kita, maka mari kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup kita, agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Yang kita bersifat fasik, tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau melakukan perintah dan menjauhi larangan, tidak mau mengikuti anjuran, tidak mau melakukan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Makanya jemaah yang berbahagia, sedikit demi sedikit, bertahap, ketika kita tidak mampu langsung keseluruhan, maka kita akan senantiasa hari demi hari akan
menjalankan semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sampai ada seperti itu dalam sekeliling kita, mari kita saling memperhatikan, mengajak mereka untuk sadar saudara-saudaranya bahwa Al-Quran itu kita jalankan, kita lakukan, kita baca, kita amalkan isinya. InsyaAllah semoga semua harapan-harapan kita terwujud. Dan harapan yang besar adalah kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, ketentraman di dunia. Itu juga keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di akhirat nanti, karena kita menjadi penduduk surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-mar'atu muslimatu as-salihatu gharibatun fi iyadir rajul. Nah, ini al-mar'atu perempuan, al-muslim muslim, as-salihatu saleh, gharibatun fi yadi ar-rajuli zalim. Nah, ini perempuan muslim saleh lagi. Jadi ini perempuan memiliki keistimewaan. Bukan semua perempuan ini, tapi dia juga adalah muslim. Di samping muslimnya saleha. Akan tetapi aneh dan ajaib, berada di tengah-tengah atau dalam penguasaan laki-laki yang zalim. Nauzubillah min zalik. Perempuannya bagus, jemaah yang berbahagia. Perempuannya saleh, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terjadi, kenapa dikuasai atau berada di dalam penguasaannya, kepemimpinannya seorang laki-laki yang berbuat zalim? Siapa mereka berbuat zalim? Adalah mereka yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbuat semenah-menah. Dia berbuat tidak adil. Dia memiliki watak yang keras, tidak mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya menjalankan keinginan nafsunya. Dia hanya mengikuti emosionalnya. Dia hanya diiringi kehidupannya untuk berbuat yang rakus, berbuat seenaknya saja. Dia tidak mau melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aneh. Wanita yang saleh, cantik, lembut lagi. Dia muslim. Muslimnya juga saleha. Tapi toh dikuasai oleh laki-laki yang zalim. Mauzubillah misalnya. Oleh karena itu kita para orang tua ini ketika memiliki ingin menjodohkan anak-anak kita, maka lihatlah kondisi siapa yang bakal menjadi calon pendamping atau pemimpinnya. Jangan hanya melihat satu sisi. Oh, dia memiliki wajah yang ganteng, dia memiliki penampilan yang bagus, akan tetapi boleh jadi sifat-sifatnya tidak sesuai dengan harapan atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifatnya memiliki temperamennya kasar, temperamennya ya diktator dan lain sebagainya. Dia hanya ingin menjadi penguasa yang tidak mau diberi masukan. Dia tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena terkecoh dengan penampilannya, akhirnya anak-anak kita yang selama ini kita didik, selama ini kita ajarkan kebaikan, akhirnya menjadi muslimah yang salehah, dikuasai atau diperistri oleh laki-laki yang tidak bisa menjadi teladan dunia dan akhirat. Ataukah orang tua menjodohkan anaknya karena melihat hartanya? Dia memiliki harta yang banyak, dia memiliki mobil yang banyak, yang mewah rumahnya,
dia memiliki pekerjaan yang bagus, dia menduduki suatu jabatan yang bagus, akhirnya apa yang terjadi, kita jodohkan, padahal kondisi atau keadaannya itu memiliki sifat yang tercelah, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah-perintah Allah, hanya mendewakan atau hanya membesar-besarkan apa yang dimilikinya itu, hartanya, dia kedudukannya, ataukah dia memiliki keluarga yang boleh dikata stratanya dalam kehidupan sosial itu bagus, namun agamanya kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berbuat sesuai dengan keinginan duniawinya, tapi tidak berbuat apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Aneh dan aneh. Sebaliknya yang keempat adalah ar-rajulul al-muslimu salih al-gharibu fi yadihi imra'atir radiati. Sebaliknya, laki-laki terjadi keanehan karena laki-laki yang saleh, muslim saleh, berada di tengah-tengah perempuan yang tercelah, yang hina. Masya Allah. Boleh jadi apa yang kira-kira kenapa keadaan laki-laki yang saleh itu berada di mempersuami dengan istrinya yang tidak taat terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia seenaknya saja berpakaian, tidak berpakaian secara syar'i. Dia berkarakter sesuai dengan keinginannya. Dia tidak mau mendengarkan ajakan suaminya yang baik, yang saleh tadi itu. Nah, ini anehnya jamaah yang berbahagia. Kenapa laki-laki yang saleh ini, muslim saleh, memperistri yang tidak taat kepada Allah atau memiliki kedudukan yang hina atau memiliki kedudukan yang rendah di mata Allah dan Rasul. Boleh jadi jemaah dia cantik, mulus, namun dia memamerkan kemulusannya itu. Dia bergaul bebas, dia semaunya saja. Dia mau berkomunikasi atau bersama dengan siapa. Dia tidak mau mendengarkan suaminya dan lain sebagainya. Ini kan aneh jemaah yang berbahagia. Padahal wanita itu harusnya taat kepada suaminya. Anehnya suaminya juga mau. Dia saleh, taat, tetapi kok mau ya memperistri seperti itu? Itu kan aneh jemaah yang berbahagia. Makanya jemaah yang berbahagia, kita sebagai seorang pemimpin dianjurkan untuk mencari pemimpin yang serasi. Namun ketika kita berada di situ dan ada misi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu perjuangan yang luar biasa, jihadnya. Namun tetap saja merupakan keanehan. Kenapa? Karena laki-laki yang saleh dikuasai oleh atau berada di tengah-tengah atau memperistri wanita-wanita yang rendah, baik rendah pengetahuan agamanya, rendah akhlaknya, rendah berkarakter, dan rendah dalam berbusana. Dia mengucap tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia berpenampilan tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai jemaah yang berbahagia, dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi dia memiliki suami yang saleh. Aneh dan ajaib. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam adalah al-alimul gharibun baina qaumi la yasma'una. Nah, ini keanehan juga. Yang keenam, bahwa mereka orang-orang alim itu
orang-orang berpengetahuan itu, khususnya berpengetahuan agama, akan tetapi berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Aneh, ajaib kan? Ada orang alim, tetapi orang alim ini tidak mau didengarkan oleh orang sekelilingnya. Berada di tengah-tengah orang yang tidak mau mendengarnya, orang yang tidak mau mengikuti nasihatnya, tidak mau diajarkan kebaikan mereka. Hanya keinginan-keinginan saja yang dia lakukan. Tetapi ajaran fatwa-fatwa orang-orang berilmu itu, orang-orang alim, para kiai, para ulama, para ulama, para habib, berada di tengah-tengah. Yang dia menyampaikan sesuatu kebaikan, risalah-risalah keagamaan, pesan-pesan agama, sabda-sabda Rasulullah SAW, ajaran-ajaran agama Islam. Akan tetapi di sekelilingnya itu tidak mau mendengarnya, tidak mau mengikutinya, bahkan sampai-sampai memusuhinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aneh dan ajaib bukan? Tapi itu ada yang terjadi. Para ustaz kita, para kiai kita, para ulama kita, para cendekiawan muslimat kita, dia menyampaikan kebenaran, dia menyampaikan kebaikan, akan tetapi tidak ada yang mau mendengarnya. Orang di sekelilingnya hanya mencuekinya, menganggap bahwa dia adalah orang aneh. Kenapa? Karena melihat bahwa kondisinya sudah bagus, keadaannya sudah bagus, padahal sebenarnya dia terhayut dengan apa yang dimilikinya, tetapi nilai ibadahnya itu tidak ada. Ini yang kita harapkan jemaah yang berbahagia. Di samping kita memiliki fasilitas duniawi, jadikan fasilitas duniawi itu untuk jembatan kita lebih bagus lagi beribadah kepada Allah. Indahnya Pak, ketika masjid kita miliki itu, alhamdulillah kita pakai beribadah, keindahan ada di dalamnya, enak, nyaman, adem beribadah kepada Allah. Yang kedua, ketika kita memiliki Al-Quran, mushaf di tengah-tengah kita, begitu bagusnya kita baca, ketika kita jadikan sebagai pedoman, ketika kita jadikan sebagai landasan atau sebagai dasar hukum dalam melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, atau bertindak sesuatu itu. Dan jangan kita memahami Al-Quran atau mengetahui cara membaca Al-Quran, mengertikan Al-Quran, mengetahui isi Al-Quran, akan tetapi hati kita fasik atau ingkar atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebatas bacaan saja, tapi tidak ada nilai-nilai atau pengaruh-pengaruh positif yang bisa kita amalkan dari kesalahan kita. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang fasik atau ingkar dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada hambanya. Kita mengaku agama Islam, kita mengaku bertauhid, akan tetapi apa yang terjadi, kita melanggar atau kita tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah para wanita-wanita yang ada di sekeliling kita. Kita sebagai orang tua memiliki anak wanita atau perempuan, maka didiklah anak perempuan kita menjadi muslim yang salehah, sehingga ketika kita didik dengan baik, maka carikanlah jodoh atau pilihkanlah jodoh atau tuntunlah mendapatkan jodoh yang saleh pula, sehingga insyaallah kehidupannya bahagia di dunia dan insyaallah bahagia di akhirat dan mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Dan selanjutnya kita sebagai orang laki-laki, mari kita sesadarnya bahwa kita ini adalah pemimpin. Kita ini akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Maka ketika ingin kita memilih jodoh, memilih istri, maka pilihlah istri
yang bisa menjadi pimpinan dalam rumah tangga kita, bisa kita sebagai membantu kita untuk mendapatkan ridha, terkhusus kedua orang tua kita, terkhusus dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mereka menjadi penguat kita, dia adalah menjadi ibu dari anak-anak kita, dia adalah madrasatul ula, dia adalah sekolah yang pertama dalam mendidik anak-anak kita dalam rumah tangga. Oleh karena itu, jadikanlah kita sebagai pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita adalah pemimpin kepada kaum wanita, maka jadilah sosok pemimpin yang sesuai dengan diajarkan Allah dan Rasulnya, dan berpegang teguh terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pilihlah wanita itu yang insya Allah bisa kita serasi dalam bersyariat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa memiliki wajah yang cantik, kedudukan yang bagus, kemudian harta yang banyak, akan tetapi agamanya redup? Maka semua itu hanya sebagai kenikmatan sementara, dan akan menjadi pertanyaan yang tiada habisnya, dan akan menjadi beban yang besar di akhirat kelak nantinya. Di dunia kita akan tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, apalagi nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan selanjutnya adalah, mari sebagai orang yang berilmu senantiasa berbagi, terkhusus video-video. Mari kita menonton video-video yang bisa membawa kita untuk mengukuhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita hasanah keilmuan agama kita semakin bertambah, semakin meningkat kuantitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin membuat kita bersemangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita menambah ilmu pengetahuan agar kita menjalankan perintah ajaran-ajaran Islam secara kafah, menyeluruh, tidak setengah-setengah dalam beragama Islam, akan tetapi kita agama Islam itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Dan insya Allah itu tandanya bahwa kita akan termasuk orang-orang yang selamat dunia dan orang-orang yang berhasil. Namun hindarkan diri kita untuk tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat para ulama-ulama kita, para kiai kita, para habib atau para orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang sesuai dengan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak keluar dari ajaran-ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yakin al ulama warasatul anbiya, para ulama kita itu yang kokoh dalam ilmu keagamaannya itu adalah warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Makanya mari kita senantiasa mengikuti mereka agar senantiasa insya Allah menjadi manusia yang selamat dunia dan selamat di akhirat. Sebelum saya akhiri, kiranya tontonan ini bisa membawa manfaat kepada kita dan kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya harapkan jangan lupa di subscribe channel ini dan like and share, berikan komentar yang positif, masukkan kepada saya agar bisa lebih bagus lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.